Innallaha khalaqa Adam ka suratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kemana balik ha itu? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Baliknya ke Allah apa ke Adam? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, macam bentuk Allah. Berarti Adam macam bentuk Allah. Akulah Allah itu, kafir. Siapa yang mengatakan Allah macam aku, kafir. Bermata, bertelinga, berbentuk. Lalu apa makna hi itu, kemana baliknya? Allah menciptakan Adam ka suratihi. Dhamir paling dekat balik kepada Adam. Allah menciptakan gelas seperti bentuk gelas itu. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Adam itu. Kalau dikatakannya Allah itu bentuknya macam aku adalah Allah yang memecah menjadi diri aku, maka semua ini adalah akulah Allah itu. Maka kafir dia dengan dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati kaji. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sungguh Allah telah menciptakan Adam. Apa terusannya? Ala suratihi. Sungguh Allah telah menciptakan Adam berdasarkan surahnya Allah. Allah telah menciptakan Adam mengikuti rupa Allah. Bahasa bebasnya seperti itu. Ala suratihi, hinya ini diplesetkan oleh kaum Jahmiyah. Hinya kembali ke Adam. Jelas ini sesat. Yang benar, hinya ini kembali kemana? Ke Allah. Mana mungkin Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Adam. Ya, ini kalimat yang rusak tentunya. Mengikuti rupanya Allah. Ya. Oh, berarti menyerupakan Adam dengan Allah dong. Menyamakan antara Adam dengan Allah. Maksud Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Allah. Surahnya Allah. Berdasarkan surahnya Allah. Mereka lupa dengan hadis sahih. Lihat Imam Bukhari dan lain-lain. Inna awwala zumratin tadkhulul jannah. Rombongan pertama orang yang masuk surga itu surahnya, rupanya, wajahnya seperti, pernah dengar? Rombongan pertama yang masuk surga, para nabi, para rasul, itu wajahnya seperti bulan purnama. Suratil Qamari Lailatul Badar. Rombongan pertama yang masuk surga wajahnya seperti bulan purnama. Antum bisa bayangkan wajah mereka seperti apa? Antum mau katakan, oh berarti rombongan pertama orang yang masuk surga itu hidungnya nggak ada, matanya nggak ada, pipinya nggak ada, mulutnya nggak ada, seperti bulan, bulat begitu. Ya, bulan kan nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, nggak ada mulutnya. Nah, rombongan pertama yang masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama, berarti bulat, tanpa hidung, tanpa mata, tanpa mulut. Betul? Salah. Salah. Yang seperti bulan purnama apanya? Keindahannya, bersinar-sinar, enak dilihat, menyejukkan, bagus sekali, nggak ada yang cacat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Begitu pula hadis tadi, Allah menciptakan Adam mengikuti rupanya Allah. Rupanya Allah apa? Bagus, indah, gitu. Bukan kemudian wajahnya Adam persis seperti wajahnya Allah, tidak. Tapi indah. Allah itu indah. Wajah Allah itu indah luar biasa. Dan nanti di surga akan nampak kenikmatan terbesar bagi penduduk surga adalah melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu penduduk surga wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Allah.
Allah akan tampakkan wajahnya. Bagaimana? Indah seindah-indahnya. Hadis ini membungkam orang-orang yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah punya wajah, punya tangan. Nah, ini nanti akan terlihat betul-betul. Dan ketika melihat wajah Allah itu tidak ada yang tidak terkagum-kagum. Tidak ada yang mengatakan, oh, seperti yang saya bayangkan. Enggak mungkin. Ya. Karena ada qaidah, kullu ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang dalam benakmu, oh Allah itu seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini, maka pasti Allah tidak seperti itu. Pasti salah. Setiap kali kita membayangkan, seandainya yang membayangkan tentang wajah Allah atau tangan Allah atau jari Allah itu 5.000 triliun manusia dan bayangannya beda-beda, maka pasti tidak ada yang mendekati satupun. Jadi betul-betul dahsyat keindahannya. Ya. Dan nanti akan disaksikan oleh kaum muslimin ahlus sunnah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ini banyak saudara-saudara kita karena kedangkalan ilmunya langsung buru-buru mengatakan kalau Adam diciptakan mengikuti rupanya Allah berarti menyamakan Adam dengan Allah. Ini buru-buru ya. Maka para imam mengatakan salah satu yang menyebabkan kaum muslimin terkena syubhat, salah faham, itu terlalu buru-buru menyimpulkan dalil. Jadi tidak dilihat dulu dalil-dalil yang lain. Baca satu dalil langsung disimpulkan, baca satu ayat langsung disimpulkan. Mestinya dikumpulkan dulu semua ayat, semua hadis, baru disimpulkan. Nah, kita kan nggak mungkin. Apakah kita hafal Al-Quran? Belum. Kita hafal ribuan hadis? Enggak. Paling cuman puluhan atau belasan. Ya. Maka udah, kita jangan menyimpulkan. Biarkan para ulama yang menyimpulkan. Biarkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik. Karena kan mereka yang hafal ribuan hadis, yang hafal Al-Quran. Kita ikuti para ulama. Nah, firqah dolal itu tidak. Dengan seenaknya menyimpulkan begini. Ya. Dari satu ayat saja, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang mirip dengan Allah. Oh, dari satu ayat ini langsung kalau ada ayat mengatakan Allah punya tangan, tolak, berarti kan mirip dengan manusia. Nah, kalau ada ayat hadis mengatakan Allah punya jari, tolak, karena kan jadi mirip sama dengan manusia. Padahal laisa kamitslihi syai'. Ini buru-buru. Ya. Padahal kalau diteruskan saja ayat itu, coba. Laisa kamitslihi syai', apa terusannya? Wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama mirip-mirip dengan Allah, tidak ada. Terusannya Allah melihat, Allah mendengar. Padahal kita semua melihat, mendengar. Kita bahkan bukan cuma kita, kucing, anjing, sapi, kerbau, semuanya melihat dan mendengar. Ya, tapi kenapa ayat sebelumnya tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah? Taulah kita bahwa yang tidak sama adalah apanya? Yang tidak sama adalah hakikatnya, bukan judul lafadznya. Kalau judul lafadznya boleh sama, ya banyak sekali yang sama. Allah hidup, kita hidup. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah marah, kita juga marah, pernah marah. Allah membenci, kita juga membenci. Allah mencintai, kita. Banyak yang sama judulnya, lafadznya. Maka kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, apa masalahnya? Sama, apa? Judulnya. Tapi tentu penglihatan Allah tidak ada mirip-miripnya dengan penglihatan kita. Kita jarak 100 meter mungkin sudah kabur, nggak jelas melihatnya. Allah ribuan kilometer, bahkan triliunan kilometer, Allah masih bisa melihat, mendengar dengan jelas.
Tidak ada bedanya bagi Allah melihat mendengar jarak 1 meter dengan jarak sekian triliun kilometer. Nah, beda jauh kan? Bahwa sama-sama melihat, sama-sama mendengar, iya. Maka ketika Nabi mengatakan Allah punya tangan 2, Allah punya jari, Allah punya genggaman, lalu jangan buru-buru disimpulkan berarti sama dengan kita, tidak sama sekali.